Setiap penelitian yang kuat selalu dimulai dari satu hal penting, yaitu kemampuan mengenali masalah yang benar-benar layak diteliti. Di video ini kita akan membahas cara menemukan gap, menganalisis akar masalah, lalu merumuskannya menjadi pertanyaan riset yang jelas. Setelah menonton video ini, Anda akan lebih mudah membedakan masalah praktis sehari-hari dengan masalah yang layak diangkat menjadi persoalan ilmiah. Anda juga akan belajar mengenali research gap, yaitu celah yang menunjukkan masih ada hal penting yang belum cukup dijelaskan oleh penelitian sebelumnya. Dari sana, kita lanjut ke analisis akar masalah agar gejala di permukaan tidak keliru dianggap sebagai inti persoalan penelitian. Terakhir, kita akan merumuskan problem statement dan research questions yang terukur, fokus, dan sesuai dengan kaidah Feiner. Masalah penelitian pada dasarnya muncul ketika ada jarak antara yang seharusnya terjadi dan yang benar-benar terjadi di lapangan. Dalam bahasa sederhana, kita melihat ada kondisi ideal yang diharapkan, tetapi data, perilaku, atau hasil yang tampak justru menunjukkan kenyataan yang berbeda. Namun tidak semua kegelisahan bisa langsung menjadi masalah penelitian. Masalah itu perlu jelas batasnya, bisa diamati, dan punya dasar ilmiah untuk dikaji. Kalau persoalannya terlalu kabur, terlalu luas, atau hanya berupa opini tanpa bukti awal, riset akan mudah kehilangan arah sejak awal. Jadi, inti langkah pertama bukan mencari topik yang terdengar menarik, tetapi menemukan kesenjangan yang nyata, penting, dan bisa diteliti. Banyak proposal terasa membingungkan karena topik, masalah, tujuan, dan pertanyaan riset ditulis seolah-olah sama, padahal fungsinya berbeda. Topik riset adalah payung besarnya, misalnya pembelajaran daring pada mahasiswa tahun pertama. Masalah riset lalu mempersempit perhatian pada celah tertentu, seperti rendahnya partisipasi diskusi walau platform belajar sudah tersedia. Tujuan riset menjelaskan apa yang ingin dicapai, misalnya menganalisis faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi itu. Dari situ, pertanyaan riset diterjemahkan menjadi pertanyaan yang bisa dijawab, seperti faktor apa yang paling berpengaruh dan bagaimana hubungan antar faktor tersebut. Sumber paling umum untuk mengidentifikasi masalah penelitian adalah literatur. Dari sana, Anda bisa melihat temuan yang belum konsisten, bagian yang belum dibahas, atau rekomendasi untuk riset lanjutan. Pengalaman lapangan juga sangat berharga. Kadang justru dari praktik sehari-hari, kita menemukan hambatan nyata yang belum cukup dijelaskan secara akademik. Masalah juga bisa muncul dari deduksi teori, ketika sebuah teori memprediksi sesuatu, tetapi penerapannya pada konteks tertentu belum pernah diuji dengan baik. Perubahan teknologi dan sosial sering membuka pertanyaan baru. Saat kebiasaan, platform, atau pola interaksi berubah, kebutuhan riset pun ikut bergeser. Diskusi dengan dosen, peneliti, atau praktisi membantu menguji apakah isu yang Anda lihat memang penting dan relevan di lapangan. Semakin banyak sumber yang Anda silang, semakin kuat dasar Anda untuk mengatakan bahwa masalah itu bukan sekadar asumsi pribadi. Research gap tidak selalu berbentuk hal yang sama. Karena itu, penting untuk mengenali jenis celah yang sedang Anda temukan. Knowledge gap muncul ketika masih ada aspek konsep atau hubungan antar variabel yang belum cukup dijelaskan oleh penelitian sebelumnya. Empirical gap terjadi saat hasil penelitian yang ada saling bertentangan atau belum ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung satu kesimpulan. Methodological gap muncul ketika topik yang sama masih didominasi satu pendekatan, sehingga metode lain berpeluang memberi temuan yang lebih kaya. Population gap terlihat ketika sebuah temuan sudah banyak diteliti, tetapi belum diuji pada kelompok, wilayah, atau karakteristik partisipan yang berbeda. Dengan mengenali tipenya, Anda bisa menjelaskan novelty penelitian secara lebih spesifik, bukan hanya mengatakan masih jarang diteliti. Untuk menemukan celah penelitian secara sistematis, mulailah dari formulasi kata kunci yang tepat. Kata kunci ini sebaiknya mencakup konsep utama, sinonim, dan batas konteks yang relevan. Setelah itu, lakukan pencarian dan screening awal. Pisahkan artikel yang benar-benar sesuai dari yang hanya tampak mirip pada judulnya.
Langkah berikutnya adalah membaca lebih dalam untuk memetakan tema, variabel, metode, hasil, dan konteks penelitian yang sudah ada. Pemetaan ini membantu Anda melihat pola, mana topik yang sudah padat, mana yang masih sepi, dan mana yang hasilnya belum konsisten. Baru setelah itu, Anda masuk ke tahap sintesis, yaitu menghubungkan semua temuan tadi untuk melihat celah yang benar-benar bermakna. Dengan alur seperti ini, research gap tidak muncul dari tebakan. Ia lahir dari pembacaan yang terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan. Penelusuran literatur penting karena membantu Anda memastikan bahwa isu yang dipilih memang punya dasar akademik, bukan hanya terasa menarik secara pribadi. Dari literatur, Anda juga bisa membaca arah tren penelitian, topik apa yang sedang berkembang, pendekatan apa yang mulai sering dipakai, dan ruang mana yang masih terbuka. Langkah ini juga mencegah duplikasi. Jangan sampai Anda mengulang pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab dengan cukup baik oleh banyak penelitian lain. Yang paling penting, telah literatur membantu Anda menunjukkan novelty secara lebih jujur, spesifik, dan meyakinkan. Setelah masalah awal ditemukan, langkah berikutnya adalah menelusuri penyebabnya. Disinilah diagram fishbone sangat membantu. Fishbone memaksa kita berhenti menyalahkan satu gejala, lalu mulai memetakan faktor penyebab yang mungkin saling berkaitan. Dalam banyak kasus penelitian terapan, penyebab bisa dikelompokkan ke faktor manusia, metode, teknologi, dan lingkungan. Faktor manusia bisa terkait keterampilan atau motivasi, metode bisa terkait prosedur kerja, teknologi bisa terkait alat atau sistem, lingkungan bisa terkait budaya atau kondisi sekitar. Dengan peta seperti ini, Anda tidak berhenti pada gejala permukaan, tetapi mulai melihat pola sebab yang lebih masuk akal untuk diteliti. Hasilnya, masalah penelitian menjadi lebih tajam karena Anda tahu bagian mana yang benar-benar perlu dijelaskan oleh riset. Selain fishbone, Anda juga bisa memakai teknik fifth-wise untuk menelusuri masalah secara bertahap sampai menemukan akar persoalan yang lebih inti. Bayangkan ada penurunan produktivitas kerja. Pertanyaan pertama bukan langsung mencari solusi, tetapi bertanya mengapa produktivitas menurun. Jawabannya mungkin karena target sering terlambat. Lalu kita tanya lagi mengapa target terlambat. Mungkin karena koordinasi tim tidak konsisten. Kita lanjutkan pertanyaan mengapa itu terjadi sampai terlihat bahwa masalah inti bisa jadi bukan orangnya, melainkan alur kerja yang tidak jelas atau sistem yang tidak mendukung. Teknik ini membantu peneliti menghindari kesimpulan tergesa-gesa dan membuat rumusan masalah lebih dekat pada penyebab nyata. Sebelum menetapkan masalah penelitian, Anda perlu menyaringnya dengan kriteria Wiener agar ide yang tampak bagus di awal benar-benar layak dijalankan. Feasible berarti penelitian itu realistis dikerjakan, datanya bisa diakses, waktunya cukup, dan sumber dayanya tersedia. Interesting berarti pertanyaannya cukup menarik untuk diteliti, baik bagi Anda sebagai peneliti maupun bagi komunitas ilmiah yang lebih luas. Novel berarti ada kontribusi baru, tidak harus sepenuhnya belum pernah diteliti, tetapi harus ada sudut pandang, konteks, atau pendekatan yang memberi nilai tambah. Etikal berarti prosesnya aman dan pantas bagi partisipan, data, serta dampaknya. Relevan berarti hasilnya memang berguna bagi ilmu, kebijakan, atau praktik. Kalau satu masalah lolos 5 saringan ini, Anda punya dasar yang jauh lebih kuat untuk melanjutkannya menjadi proposal penelitian. Problem statement yang baik biasanya dimulai dengan menjelaskan gap yang ditemukan secara ringkas dan spesifik. Setelah itu, tunjukkan dampaknya. Jelaskan siapa yang terdampak, bagian mana yang belum berjalan semestinya, dan mengapa persoalan ini penting untuk dipahami. Lalu rumuskan urgensinya dengan jelas, sehingga penonton atau pembaca tahu mengapa riset ini perlu dilakukan sekarang, bukan nanti. Saat menyusun research questions, gunakan kata tanya yang operasional seperti bagaimana, sejauh mana, atau faktor apa yang memengaruhi. Pastikan juga pertanyaan itu selaras dengan variabel atau fenomena yang dikaji, dan tidak melebar dari tujuan penelitian yang sudah Anda tetapkan.
Kalau problem statement kuat, research questions biasanya ikut menjadi lebih tajam, terukur, dan mudah diterjemahkan ke desain penelitian. Saat menulis latar belakang, cara yang aman adalah memakai pola piramida terbalik. Anda mulai dari konteks yang paling luas, lalu bergerak makin spesifik. Bagian awal menjelaskan konteks makro, yaitu gambaran besar isu yang membuat topik itu penting dibahas. Lalu masuk ke fenomena meso, yaitu situasi yang lebih dekat dengan konteks penelitian Anda, seperti institusi, kelompok, atau sektor tertentu. Setelah itu, gunakan kajian literatur untuk menunjukkan apa yang sudah diketahui dan di bagian mana celah penelitiannya berada. Baru di bagian akhir, tegaskan solusi yang ingin diarahkan oleh penelitian Anda dan mengapa riset ini mendesak untuk dilakukan. Sebelum terlalu jauh melangkah, cek dulu apakah masalah penelitian Anda benar-benar layak dikerjakan dalam kondisi yang Anda miliki sekarang. Pertama, nilai akses data. Kalau data kunci sulit diperoleh, pertanyaan penelitian yang bagus pun bisa berhenti di tahap rencana. Kedua, periksa sumber daya seperti biaya, kemampuan teknis, dan dukungan alat. Kekurangan di sini sering membuat desain penelitian tidak berjalan utuh. Ketiga, pertimbangkan etika penelitian. Persetujuan partisipan, kerahasiaan data, dan potensi dampak tidak boleh dianggap formalitas. Keempat, ukur kecukupan waktu. Topik yang terlalu besar sering terlihat menjanjikan, tetapi gagal selesai karena jadwal penelitian tidak realistis. Ada beberapa kesalahan yang sangat sering muncul saat seseorang mulai merumuskan masalah penelitian, dan sebagian besar sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Yang pertama, topiknya terlalu luas. Akibatnya, peneliti sulit menentukan batas, variabel, dan fokus pembahasan. Kesalahan berikutnya adalah tidak ada gap yang jelas. Topiknya ada, tetapi alasan ilmiah mengapa riset itu perlu dilakukan masih lemah. Sering juga orang mencampur solusi dengan masalah, padahal penelitian seharusnya mulai dari persoalan yang ingin dipahami, bukan langsung dari jawaban yang ingin dibenarkan. Dan kalau data empiris awal terlalu lemah, rumusan masalah akan terdengar spekulatif. Karena itu, selalu dukung identifikasi masalah dengan bukti yang cukup. Pada akhirnya, kualitas penelitian sangat ditentukan oleh seberapa baik Anda mengenali masalahnya sejak awal. Ketika gap jelas, akar masalah terbaca, dan pertanyaannya terukur, arah riset menjadi jauh lebih kuat. Coba review lagi topik riset Anda dengan langkah yang lebih sistematis. Telusuri literaturnya, uji kelayakannya, lalu rumuskan pertanyaan yang benar-benar layak dijawab. Dengan fondasi yang kuat, proposal Anda tidak hanya terlihat rapi, tetapi juga lebih siap menghasilkan penelitian yang bermakna. Semoga setelah ini Anda bisa melihat masalah penelitian bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai titik awal dari riset yang lebih tajam dan bernilai.